Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qatafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha mastata'tum min quwwah. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastabil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Sadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukru lillah, bahwa dengan anugerah Allah, dengan semua nikmat Allah, dengan hidayah Allah serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bisa hadir untuk menjawantahkan kredo kita, menjawantahkan etos ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada Jumat yang mulia ini. Yang di luar jamaah sekalian, khatib mengajak diri dan saudara-saudara sekalian untuk selalu memperbarui, selalu menjaga komitmen kita, selalu meningkatkan etos ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, etos keberagamaan kita dengan benar, beragama sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, bukankah risalah Islam itu hadir untuk manusia di muka bumi seluruhnya, ya yang beriman maupun yang tidak beriman? Allah berikan fasilitas al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Paling tidak ada 3 misi. Apa sebetulnya risalah Islam itu? Yang pertama adalah misi al-Islam mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata, mentauhidkan Allah, min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, dari penyembahan sesama manusia kepada berhala-berhala, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, untuk semata-mata menyembah Allah wahdah, Allah yang satu, yang dia sebagai tambatan orang-orang yang beriman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahus samad, Allah tempat bersandar yang paling handal. Disitulah misi yang pertama, menjadikan umat Islam mentauhidkan Allah semata-mata, tidak lagi tergoda oleh godaan-godaan sembahan-sembahan yang lain, apalagi
yang terkait dengan menyembah diri sendiri, menyembah hawa nafsu sendiri. Bukankah banyak manusia yang menyembah hawa nafsunya sendiri? Dan memang dalam konteks seperti itu, Al-Quran selalu mengajak meluruskan kembali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, visi risalah Islam yang kedua adalah menumbangkan berbagai kezaliman demi kezaliman di muka bumi, menumbangkan berbagai ketidakadilan di muka bumi. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba au kadzdzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah serta mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim memang tidak layak masuk masjid karena dia menodai dirinya sendiri. Orang yang zalim adalah orang-orang yang menodai dirinya, hatinya, bukan hati nurani, dan hati mereka menjadi hati yang dizolimi. Karena itu dalam konteks ini, misi Islam mengajak manusia menegakkan keadilan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sebagai saksi Allah, para malaikat, orang-orang yang berilmu, para ilmuwan, para akademisi, para dosen, para mahasiswa menjadi saksi qa'iman bil qist, menegakkan keadilan di muka bumi. Dan izinkan jamaah sekalian pada kesempatan ini saya menyampaikan risalah yang ketiga. Apa sebetulnya risalah yang ketiga itu? Risalah yang ketiga adalah Al-Quran datang, Al-Islam datang membawa sebuah kebahagiaan demi kebahagiaan. Sebagaimana seorang Syekh Abdul Ghaffar, ulama Mesir, yang mengatakan risalatul Islam is'adul insan fid darain. Risalah Islam itu adalah membahagiakan manusia fid darain, dalam dunia, alam dunia, dalam akhirat. Membahagiakan manusia di dunia dan dalam kehidupan akhirat nanti. Dan itu berarti Islam membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan yang memudahkan manusia menempuh jalan-jalan siratal mustaqim. Islam membawa jalan kemudahan, bukan kesusahan. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar kamu menjadi susah, tetapi kami turunkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran datang dengan Islam itu mengajak manusia memudahkan etos keagamaannya. Agama Islam sangat memberikan manusia kemudahan demi kemudahan, tidak menyulitkan hidup manusia. Kalau di antara kita ada yang merasa berat beragama, ada yang merasa sumpah dalam Islam, dalam beragama sehari-hari, maka itu bukan karena agamanya yang sumpah atau yang susah atau yang menyulitkan, akan tetapi orang yang memaknainya itu yang menyulitkan dirinya, dan dia memahami Al-Islam dengan kebalik-balik. Apa artinya memahami Islam kebalik-balik? Islam datang membawa kebahagiaan, kemudahan, kedamaian, tapi ada sebagian orang di muka bumi ini, segelintir orang yang sangat susah mengimplementasikan Islam, menyalahkan orang lain, menuduh orang lain salah, mengkafirkan orang lain,
dan sulit sekali diajak berdamai, sulit sekali diajak bersatu, berukhuwah. Bahkan ada jarak di antara kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dengan kata lain, orang-orang seperti itu at-tadayunal makus, orang-orang seperti itulah yang beragama dengan terbalik-balik, pola pikir yang terbalik. Ilmuwan yang seperti itu kebalik-balik juga. Ada orang-orang Islam yang katanya ilmuwan, tapi dia mengikuti paham pluralisme, paham-paham sinkretisme, bahwa semua agama sama. Bahkan mungkin jatuh pada gejala-gejala munafik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jemaah sekalian yang lam yasha ilallah. Oleh karena itu, Islam membawa kebahagiaan dua ad-darain, dunia dan akhirat. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, berikan kehidupan kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan kehidupan nanti di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, memang beragama itu ada dua kekuatan, dan orang-orang thariqah menyebutnya at-taraqi, yang naik, dan yang kemudian yang kedua adalah watadani, yang menurun. Ada kalanya iman kita pun menurut teologi Asy'ariyah yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman kita naik dengan bagus, dan kadang-kadang turun drastis, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian yang lam yasha illallah, karena itu kalau ada di antara kita yang sudah tinggi ilmunya, sudah bergelar titel sarjana, magister, bahkan doktor atau profesor, tapi kalau ilmunya tidak mendekatkan dia kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan, man istada ilman walam yasdad minallahi hudan lam yasdad minallahi illa buddha. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah taatnya kepada Allah, tidak bertambah hidayah dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tidak ada manfaatnya, dan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jemaah sekalian yang lam yasha Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua kepada jalan shiratal mustaqim, jalannya para nabi, para syuhada, was-sholihin, yang mengangkat derajat orang-orang soleh, mengangkat derajat jamaah soleh, dan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan tetap pada sandaran syariatul Islam, akidah Islam, wa halatul Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه العزيز:
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أعوذ بك من شر الناس ومن شر الشيطان ومن شر كل جن وإنس ومن شر كورونا ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهتم لنا بحاتمة السعادة اللهم اهتم لنا بحاتمة السكينة اللهم اهتم لنا بحاتمة المطمئنة والذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد الشافع. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.